Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan presentasi tentang percobaan data real base EPMEA Pertamina ke Kalem Eyang. Nah, pokok pembahasan kali ini yang pertama ada seperti pembahasan sebelumnya ada penentuan EPMEA, lalu ada simulasi Kalem Eyangnya dan kesimpulannya. Next. Nah, seperti presentasi sebelumnya, terdapat ada penentuan nilai dari EPMEA itu sendiri dari rentang 1 sampai 10. Nah, 1 itu kita anggap kegagalannya masih dianggap mudah atau nggak penting itu, belum penting sama sekali. Nah, terus 10 itu dia harus di maintenance, diganti, atau sangat berbahaya. Kemudian ada ranking untuk maintenance-nya dan kriterianya. Untuk prediktif itu sendiri, RPM-nya kurang dari 300, terus preventive maintenance itu RPM-nya di antara 200 dan 300. Dan untuk korektif itu RPM-nya kurang dari 200. Next. Next. Nah, selanjutnya ini adalah identifikasi dari kegagalan di base EPMEA Pertamina. Terdiri dari beberapa part, ada part SCADA, BMS, baterai. Halo? Dan TMS-nya. Nah, untuk nilai RPN yang tertinggi itu berada di kegagalan baterai, yaitu baterainya kembung yang disebabkan oleh proses charge yang tidak sesuai dengan kapasitas baterai yang bisa jadi menimbulkan peledakan. Next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas RCM itu sendiri. RCM itu merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjamin agar suatu aset fisik dapat berlangsung terus memenuhi fungsi yang diharapkan dalam konteks operasinya saat ini. Next. Nah, tujuan dari RCM itu sendiri ada 4. Yang pertama, itu untuk mengembangkan prioritas hubungan desain yang dapat mempersiapkan PM untuk sub-assembly RAM. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam pengembangan desain dari item terutama yang berhubungan dengan konsumen, berdasarkan reliability. Yang ketiga, untuk mengembangkan preventive maintenance related tasks yang dapat menerima reliability lagi dan tingkat keamanan berdasarkan pada sistem deterioration. Dan yang keempat, nah tujuan di atas ini dapat tercapai ketika jumlah biaya atau total cost-nya yang dikeluarkan untuk melakukan perawatan adalah minimal. Next. Nah, terus ada prinsip-prinsip dari RCM itu sendiri. Di sini terdapat 11 prinsip. Yang pertama, RCM itu berfokus pada sistem atau peralatan. Nah, RCM ini berhubungan dengan fungsi sistem perawatan sebagai perlawanan pada perawatan dari fungsi komponen secara individual. Lalu yang kedua ada safety and economics drive RCM. Nah, keamanan adalah faktor yang sangat penting. Hal itu harus dipastikan pada berbagai harga atau pengeluaran dan efektivitas pengeluaran menjadi kriteria. Dan yang ketiga, RCM is function oriented. Nah, RCM ini memainkan sebuah peranan penting dalam pemeliharaan fungsi sistem. Yang keempat,
design limitation are acknowledged by RCM. Nah, tujuan dari RCM tersendiri itu untuk merawat berdasarkan reliability dari desain peralatan atau sistem, dan pada saat yang bersamaan kita bisa mengetahui bahwa perubahan berdasarkan reliability ini hanya dapat dibuat melalui desain daripada perawatan. Yang kelima, RCM is reliability center. Artinya, RCM ini tidak hanya meliputi tingkat kerusakan yang sederhana, tetapi meliputi peranan penting dalam hubungan antara umur pengoperasian dan kerusakan yang dialami. Lalu yang keenam, artinya sebuah kerusakan ini dapat mengurangi kualitas atau fungsi dari sistem atau komponen tersebut. Yang ketujuh, RCM is a living system. Maksudnya RCM ini mengumpulkan informasi dari hasil yang diterima dan mengembalikannya kembali untuk meningkatkan desain dan perawatan yang akan datang. Yang kedelapan, failure finding task. Artinya, ini bertujuan untuk menemukan fungsi tersembunyi yang telah rusak tanpa mempersiapkan berbagai indikasi dari menunggu rusaknya. Yang kesembilan, RCM task must be effective. Artinya, task ini harus memiliki efektivitas biaya dan secara teknis. Yang ke-10, RCM use a logic tree to screen maintenance task. Jadi, RCM ini menggunakan logic tree itu seperti value tree analysis untuk menganalisis dan mengidentifikasi kegagalan yang terjadi. Yang ke-11, RCM task must be applicable. Artinya, task ini harus dapat mengurangi terjadinya kegagalan. Next. Nah, ini terdapat susunan dari RCM. Jadi ada komponen-komponen RCM. Yang pertama ada reactive maintenance. Nah, pada reactive maintenance ini karakteristiknya itu yang pertama kegagalannya masih kegagalan yang kecil. Terus non kritis. Jadi kegagalannya itu lalu seperti tidak gagal. Lalu ada preventive maintenance. Nah, preventive maintenance ini pemakaiannya secara subjektif kalau kegagalannya sudah diketahui dan masih bisa dipakai. Sedangkan untuk predictive maintenance, nah, alat atau sistem ini tidak lagi bisa digunakan, terus random failure, dan VM-nya menyebabkan kegagalan. Nah, untuk proactive maintenance ini, di sini kita bisa menganalisis akar penyebab dari kegagalan tersebut dengan cara EPMEA dan mengeksplorasi usia dari alat atau sistem tersebut. Next. Selanjutnya, ini adalah tahapan untuk menentukan RCM itu tersendiri. Yang pertama, step pertama itu pemilihan sistem dan pengumpulan informasi. Ada pemilihan sistem atau komponen yang kritis, dan ada pengumpulan informasi tentang pengoperasian dan pemeliharaan sistem atau komponen yang telah dipilih. Lalu tahap kedua, batasan sistem. Yang pertama, kita overview dulu batasan sistemnya sampai mana. Lalu rincian dari batasan tersebut itu. Yang tahap ketiga, definisi dari sistem dan diagram blok fungsinya. Nah, yang pertama ini kita deskripsikan sistem yang telah terpilih, lalu blok diagram dari fungsi dari sistem tersebut. Kemudian yang ketiga, riwayat dari pemakaian komponen atau sistem tersebut. Nah, tahap keempat ini kita mendeskripsikan kegagalan fungsi. Nah, saat komponen beroperasi, dapat dimungkinkan terjadi kegagalan dari fungsi komponen tersebut. Nah, dari tahap keempat ini, kita mengidentifikasi fungsi dari sistem tersebut
dan menganalisis kegagalan fungsi dari sistem tersebut. Yang tahap kelima, kita menganalisis mengidentifikasinya menggunakan FMEA. Yang keenam, kita mengidentifikasi kegagalannya dengan LTA. LTA ini hampir sama dengan FTA, itu fault tree analysis. Dan tahap yang ketujuh, kita melakukan evaluasi dan memilih tindakan maintenance yang sesuai. Next. Nah, ini merupakan aset utama BES Pertamina. Aset utama BES Pertamina ini terdiri dari perlengkapan sistem lokasi bangunan. Terdapat beberapa asetnya, bisa dilihat di slide. Next. Nah, selanjutnya kita telah memasukkan aset BES Pertamina yang tadi ini ke kolom EAM dengan kodenya itu BES Pertamina. Next. Selanjutnya alat percobaan ke kolom EAM-nya akan dijelaskan oleh Fani. Terima kasih, Tedea. Selanjutnya adalah alur percobaan ke kolom EAM. Jadi di sini kami akan melakukan skenario bagaimana penentuan RCM itu sendiri ke kolom EAM. Jadi di sini adalah langkah-langkah skenario simulasi kolom EAM. Ada 7 langkah secara umum yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah input value ke modul RCM. Input value ini berdasarkan tabel FMEA yang telah disusun oleh kami berdua dan sudah disampaikan juga pada presentasi sebelumnya, di mana kegagalan itu ada 4 komponen, ada baterai, pada skadanya, TMS, dan lain-lain, dan semua itu akan kami input ke RCM. Yang kedua, menentukan satu studi kasus. Untuk satu studi kasus ini akan kami sesuaikan dengan nilai RPN terbesar yang perlu dilakukan maintenance dan juga dari hasil laporan tim LabME terhadap pengujian BES Pertamina. Yang ketiga adalah membuat WO oleh admin dan nantinya ditanggapi oleh user. Yang keempat, menentukan PM. Nah, PM di sini karena kami concernnya ke BES FMEA, maka nilai PM ini akan menjadi nilai PM ini akan dipengaruhi oleh RPN, Risk Priority Number, yang merupakan kalkulasi perkalian dari nilai Security Occurrence Detection dari tabel FMEA. Selanjutnya, jika terdapat kegagalan dan ketika butuh dilakukan penggantian alat, maka akan melakukan pengecekan inventory, dan selanjutnya pembaruan status WO, dan kemudian melakukan inspeksi. Di sini kami telah memasukkan value aset BES Pertamina ke nilai RCM-nya, itu kalau nggak salah ada sekitar 11 kegagalan. Dan di sini adalah rincian dari value itu sendiri. Nah, di sini kami akan menggunakan modul RCM di kolom EAM, di mana di sini ada 3 tab yang harus diisi. Ada tab value, ada tab action, ada tab consequence. Nah, di value ini adalah menunjukkan jenis kegagalan, disertai nanti fungsi dari kegagalan itu sendiri. Kemudian action, nah di action di sini adalah tindakan yang dilakukan untuk dapat mengantisipasi kegagalan atau mengurangi kegagalan. Selanjutnya pada consequence. Nah, consequence di sini adalah akibat jika kegagalan itu dibiarkan, apa kemungkinan yang terjadi. Nah, di sini kami akan melist 11 kegagalan dan dimasukkan ke sini ke tabel RCM. Di sini ada kegagalan konversi data, kesalahan data arus, ketidakseimbangan suhu. Mungkin akan direview aja. Oke. Selanjutnya, menentukan studi kasus. Nah, sebelumnya akan kami tampilkan terlebih dahulu laporan pengujian dari BES Pertamina. Jadi, BES Pertamina itu sendiri, itu dimulai dari Juli 2019. Dimulai dari setting kontainer, ada uji beban gedung, konfigurasi cell board, pemasangan ATS, dan lain-lain, itu dari bulan Juli sampai bulan Desember.
Kemudian diketahui bahwa BES Pertamina itu sendiri sudah beroperasi dari bulan Agustus itu sendiri sampai bulan Desember. Kemudian pada 6 Februari 2020 kemarin itu dilakukan pengujian pada klaster 1 dan klaster 2 BES Pertamina atau satu kontainernya. Pengujian itu dilakukan untuk mengetahui kapasitas baterai LFP BES Pertamina. Nah, pada saat dilakukan pengujian dan melakukan analisa, ditemukan bahwa sel baterai 9, klaster 2, kabinet 5, modul 3 itu kembung. Prosedur pengujiannya itu adalah dengan mengisi penuh baterai, lalu didiamkan 15 menit, kemudian dikosongkan dengan metode C10 dengan 10 ampere untuk masing-masing baterai. Jadi di sini yang kami peroleh laporannya dari LabME itu bahwa terdapat baterai yang kembung seperti pada gambar yang tertera. Nah, jenis kegagalan di sini baterai kembung. Penyebabnya adalah overcharge, kualitas komponen kimia yang jelek, kerusakan mekanik saat perakitan, dan suhu yang berlebihan. Nah, akibatnya adalah tentunya adanya penurunan kapasitas baterai. Berdasarkan analisa yang telah kami lakukan dari tabel FMEA, nilai RPN untuk baterai kembung ini adalah 392. Berdasarkan standar manual yang telah kami acu, bahwa jika nilai RPN-nya lebih dari 300, maka akan mendapatkan PM-nya berupa predictive maintenance. Nah, di sini akan kami lakukan simulasi ke Kalem EAM dengan menggunakan alur skenario seperti berikut. Jadi 6 Februari 2020 akan dibuat WO untuk dilakukan pengujian kontainer, yaitu klaster 1 dan klaster 2. 7 Februari 2020-nya dilakukan analisa kegagalan. Nah, di sini ditemukan baterai kembung. Kemudian pada hari itu juga dilakukan penggantian baterai dengan membuat WO baru, lalu menentukan PM-nya. Kemudian pada hari itu juga dilakukan pengecekan inventory, lalu 17 Februari 2020 dilakukan inspeksi. Mungkin mohon maaf, kami hanya bisa menunjukkan yang 6 Februari saja untuk kebenaran dari dan keakuratan tanggal-tanggal ini sesuai dari skenario kami saja. Jadi yang benarnya cuma di 6 Februari. Jadi ini untuk ke Kalem EAM-nya aja. Yang pertama adalah WO pengujian kontainer. Jadi dilakukan pembuatan WO work order dengan note pengujian kontainer. Deskripsinya adalah dilakukan pengujian kontainer BES Pertamina yang terdiri dari klaster 1 dan klaster 2 dengan pengujian C10 10 ampere. Nah, kemudian setelah dilakukan pengujian, lalu dilakukan analisa, maka dapatlah peroleh grafik seperti ini. Nah, grafik ini kami peroleh dari tim LabME terhadap BES Pertamina. Nah, kemudian oleh user dilakukan diberi laporan bahwa ditemukan baterai kembung pada klaster 2, kabinet 5, modul 3, sel 9. Kemudian, karena nilai RPN-nya cukup tinggi, maka skenario kami untuk baterai yang kembung ini adalah dilakukan penggantian baterai. Kemudian dibuat lagi work order terhadap baterai yang kembung itu untuk dilakukan penggantian baterai. Karena nilai PM di sini cukup tinggi, maka untuk baterai kembung ini pada modul PM-nya itu dilakukan predictive maintenance. Selanjutnya membuat modul PM dari analisa RPN tadi. Nah, diketahui bahwa baterai tersebut untuk maintenance-nya adalah prediktif. Kemudian mengecek modul inventory. Nah, di sini kami berasumsi bahwa baterainya itu berada dalam stok, jadi bisa dilakukan penggantian baterai. Kemudian pembaruan status. Nah, di sini asumsinya adalah baterai yang kembung itu sudah dilakukan penggantian, sehingga semua work order yang dilakukan adalah komplit. Kemudian pada 17 Februarinya itu dilakukan inspeksi untuk melihat bagaimana kinerja dari baterai yang sudah diganti tadi, lalu dilakukan pengujian kembali apakah terdapat kegagalan atau tidak. Jadi dari percobaan ini, kendala yang kami peroleh adalah tabel FMEA-nya mungkin untuk penentuan nilainya itu mungkin dikatakan kurang akurat, karena ya satu kendalanya penentuan nilai ini dari hasil diskusi kami berdua saja dengan melihat standar dan melihat jurnal yang terkait
best, dan juga mungkin kekurangannya harus sebaiknya diskusi juga dengan tim Lab ME yang turun langsung ke lapangan. Itu kekurangan dari tabel FMEA-nya. Namun kendala yang kedua, input data FMEA di modul RCM ini menurut kami kurang efektif karena jatuhnya kita nginput satu-satu untuk semua efek analisisnya dan lain-lainnya. Dan kesimpulannya terhadap presentasi kami adalah memudahkan koordinasi antara admin dan user untuk melakukan work order dengan menggunakan kalem IAM ini. Yang kedua, kalem IAM ini memudahkan untuk list aset base Pertamina sehingga lebih terorganisir. Dan yang ketiga, memudahkan dilakukannya PM suatu komponen berdasarkan modul RCM yang diinput. Jadi kesimpulannya, kalem IAM ini cukup membantu untuk melakukan list aset suatu sistem, dan juga memudahkan engineer nanti untuk menentukan bagaimana maintenance terhadap komponen-komponen dari sistem itu sendiri. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan. Baru ada satu pertanyaan. Halo, itu sudah ada pertanyaan dari Mas Rahmadi di chat. Ya. Pertanyaan pertama dari Mas Ramadi, apakah ada database untuk Velour di KLM? Setelah kami lakukan input Velour ke KLM itu sendiri, sepertinya belum ada, Mas. Jadi kita menentukan sendiri kegagalannya, jenis-jenis kegagalannya itu sendiri, dan bagaimana, mungkin seperti ini, kayak dijelaskan juga oleh kelompok sebelumnya, untuk template dari jenis kegagalannya itu kan yang dijelaskan oleh Mbak Dita ada 6 ya, Mas ya. Nah, itu kita input sendiri sih ke kolom EAM-nya. Kayak gitu sih, Mas. Kalau database-nya, mohon maaf, kurang tahu ada atau enggaknya, tapi sepemahaman kami setelah melakukan input, kayaknya nggak ada, Mas. Jadi, kita menentukan dulu bagaimana jenis kegagalan efek dan lain-lainnya dengan metode-metode RCM lainnya, baru nanti setelah fix-nya itu baru kita masukin ke kolom EAM-nya gitu. Bagaimana, Mas Ramadi? Oke, terima kasih, Mbak. Iya, makasih, Mas. Pertanyaan dari Mbak Heni, input data FMEA di modul RCM kurang efektif. Kira-kira kalian punya solusi nggak buat biar lebih efektif? Jadi kami menyebutkan dari kendalanya itu kurang efektif. Kurang efektif di sini sebenarnya kalau kegagalannya itu masih sedikit untuk sistem yang baru, mungkin kegagalannya masih sedikit, ya kalau KLM ini cukup efektif. Efektif di sini karena kita kan udah nginput satu-satu loh, Mbak. Ada modul Velour, ada modul analis, ada action, ada consequence. Nah, itu kita nginput sendiri-sendiri. Kalau untuk solusinya sih mungkin nggak tahu, mungkin kalau di kolom EAM Enterprise mungkin udah bisa ekspor langsung. Kalau yang untuk sekarang sih solusinya belum ada. Jadi tetap input satu-satu sih, Mbak Heni. Gimana, Mbak? Oke. Pertanyaan dari Mas Trendy, apakah kita bisa menambahkan info tentang occurrence severity detection suatu Velour di kolom EAM? Dari hasil kami penggunaan kolom EAM, untuk penentuan itu sendiri, sepertinya belum bisa, Mas, di open source ini. Sayangnya juga kami tidak membandingkan dengan yang enterprise-nya. Jadi yang kami simpulkan untuk penggunaan FMEA ke kolom EAM ini adalah kita manual dulu, manual menentukan diskusinya, bagaimana untuk nilai-nilai dari occurrence severity itu,
nanti yang kita input itu adalah range setelah kita melakukan perkaliannya. Jadi mana yang kegagalan paling utama, mungkin yang bisa di-consider di column EAM-nya. Kayak gitu, Mas. Mau menambahkan juga, jadi di setahu saya di column EAM juga tidak ada modul untuk occurrence, severity, dan detection-nya juga. Oke, makasih Mas Randy. Jadi sebenarnya kita bisa bikin Ya, mungkin bisa modul bikin. FMEA ya. Iya, mungkin itu kita bisa bikin. Cuman yang kalau untuk yang sekarang belum bisa. Solusinya mungkin bisa bikin. Ya, silakan. Terus. Pertanyaan dari Zar Fikri, kalau yang saya lihat kesimpulannya masih bersifat umum untuk EAM seperti koordinasi admin, list, aset, dan lain-lain. Saya mau tanya tentang kesimpulannya spesifik tentang FMEA di column EAM-nya gimana? Kesimpulan untuk FMEA-nya itu sendiri menyinggung ke pertanyaan sebelumnya, kekurangannya itu tadi kurang efektif. Kurang efektifnya itu karena kita harus input satu-satu. Mungkin solusinya kayak dibilang Pak Irsa tadi, kita bisa bikin modul sendiri untuk memasukkan FMEA. Jadi tabel FMEA yang sudah dibikin di awal, yang udah kami bikin di awal, yang ini base FMEA ini, mungkin bisa di-input seperti teman-teman yang nge-input aset tadi. Saya kurang paham juga gimana yang kemarin itu, yang PHP MyAdmin itu mungkin bisa juga nih untuk semua tabel-tabel ini bisa langsung di-input ke column EAM setelah kita bikin modulnya gitu. Jadi itu sih kesimpulan kami terhadap FMEA. Kelebihannya itu kekurangannya. Kalau kelebihannya memudahkan untuk penentuan maintenance-nya, nanti ke modul PM-nya juga lebih mudah ketika kita telah melakukan input FMEA. Namun input FMEA itu yang menjadi kendala saat ini. Gitu gimana, Zah? Diulang katanya. Halo, halo. Halo? Itu Oh katanya. iya, tadi koneksinya putus. Kalau untuk kesimpulan yang spesifik tentang FMEA di column EAM itu, kendalanya kendala terhadap yang kami temukan itu adalah kurang efektif untuk memasukkan nilai-nilai value mode-nya, efek, dan cost di column EAM karena kita harus input satu-satu. Mungkin solusinya adalah membuat modul khusus FMEA saja. Soalnya kan modul yang sudah ada itu kan modul RCM. Jadi RCM itu dia membagi, dia separate antara action, consequence, dan lain-lain. Juga tadi menyinggung pertanyaannya Mas Randy, untuk penentuan nilai severity occurrence detection-nya itu mungkin lebih baik kalau kita langsung menginput di column EAM. Kalau ini kan jatuhnya kita manual dulu sendiri, kita bikin form sendiri, bikin tabel sendiri. Nanti tabel yang udah ditentukan nilai RPN-nya itu yang baru kita input ke column EAM. Nah, itu mungkin kendala di column EAM-nya. Juga tadi pertanyaan ke Mas Ramadi soal database. Nah, kan kalau misalkan ada database untuk penentuan value ini, jadi ketika memasukkan jenis kegagalannya apa, dia bisa kalkulasi dengan database yang udah ada gitu. Jadi kekurangannya itu ya masih karena input satu-satu itu sih, Zar. Gimana, Zar? Jadi ke Iya, untuk saat ini mungkin FMEA untuk ke column EAM kurang efektif, tidak disarankan. Tapi kalau sudah ada modul FMEA-nya sangat baik gitu. Karena jatuhnya sama aja sih, sama aja untuk inputnya itu mending manual dulu aja atau mungkin cara yang bagaimana yang udah ada gitu. Tapi untuk sebagai consideration ke PM,
penentuan PM suatu komponen, FMEA ini bagus. Tapi kalau FMEA ke column EM-nya mungkin belum saat ini gitu, dengan kondisi modul FMEA yang belum ada gitu. Jadi ada kesempatan untuk mengembangkan modul FMEA gitu ya. Iya. Untuk Kayaknya nanti sih ke gitu. depannya bisa Iya. bikin produk gitu. Iya, benar kayak gitu. Ya sebagai info ya memang benar gitu. Jadi modul-modul tentang keandalan atau maintenance ini gitu ya, manajemen aset ini di perusahaan memang masih jarang gitu. Jadi ya bahkan di software enterprise resource planning itu di ERP sebetulnya kan ada dari SAP misalkan SAP untuk manajemen aset, tapi memang ya setiap kebutuhan itu modul itu harus tetap di custom gitu sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Jadi bahkan kalau di Jerman itu ada satu perusahaan yang secara khusus dia membuat modul modul custom yang bisa berintegrasi dengan SAP gitu. Ya SAP kan salah satu software manajemen di perusahaan gitu. Nah, kebetulan teman saya yang di Jerman itu dia sekarang tinggal di Jerman, jadi kerjaannya bikin modul-modul SAP aja untuk perusahaan gitu. Jadi terkait tentang maintenance, predictive analytics, jadi bikin modul per bagian itu dia bikin modul gitu. Modul untuk FMEA pada SAP, kemudian modul predictive analytics untuk SAP. Nah, jadi ya memang kesempatan pengembangan software ini masih terbuka luas khususnya untuk enterprise asset management. Nah, ini juga kan ya di level Pertamina aja ini masih terbatas gitu. Jadi masih kalau khusus yang secara besar enterprise resource maksudnya enterprise asset management gitu. Jadi tahapnya itu masih dalam tahap riset gitu. Enterprise resource planning itu banyak modul-modul yang masih di riset. Ya kita ya alhamdulillah dapat kesempatan untuk mengembangkan sistem manajemen aset untuk aset migas. Jadi kita akan mulai tanggal 1 Mei ini. Jadi enterprise asset management berbasis big data analytics gitu. Jadi intinya kita mengembangkan machine learning untuk big data analytics untuk tadi memprediksi kegagalan dari aset-aset ya misalkan ya seperti turbin, boiler, mengembangkan metode untuk seperti itu. Ya dibikinnya yang pasti ya custom jadinya. Jadi memang banyak sekali yang perlu di custom terkait dengan sistem manajemen aset ini. Dan sebagai info juga reliability engineer itu di perusahaan-perusahaan itu saat ini sangat dibutuhkan gitu. Dan masih sangat jarang gitu yang fokus ke arah sana. Itu mungkin sekilas info. Mengapa dilanjutkan? Baik, terima kasih Pak Isyad. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Halo, ada yang mau Yang bertanya belum lagi? bertanya tadi apa? Asikin, Galib belum ya? Asikin, Galib, Gila, sama Tartila. Ayo. Ayo Asikin, Galib, Tartila. Ditunggu pertanyaannya. Dan jangan lupa juga ngisi absen di SIX ya. Ini 19 orang hadir, yang baru ngisi baru 12. 14.
Halo. Ya, halo, ada yang mau bertanya? Ayo, ini Asikil, Galib, sama Tartila yang belum bertanya. Bagian LTA tuh katanya. Ini Halo? itu bagian LTA. LTA. Yang mana tadi? Yang di sini ya, Teh? Yang selanjutnya mungkin. Yang ini ya? Oh, ini. Ya, bagaimana Asikin? Ada contoh penentuan LTA dari BES Pertamina. Jadi untuk LTA ini tersendiri, kami belum membuatnya untuk LTA-nya. Jadi kami itu mengidentifikasi kegagalan di BES pertama ini langsung ke EPMEA-nya. Mungkin jadi sebenarnya kami tidak menggunakan LTA sih, langsung ke EPMEA-nya. Bagaimana Asikin? Selanjutnya pertanyaan dari Jilu. Bagaimana cara inspeksi di BES Pertamina? Tadi di soal alur ke kalem EAM tadi, sebentar, maaf. Tiba error. Oke, di sini di alur skenario kasus, seperti yang kami jelaskan sebelumnya, itu yang data yang kami peroleh 6 Februari 2020 itu dilakukan pengujian kontainer. Nah, untuk tanggal-tanggal ini sebenarnya lebih ke skenario kami saja untuk ke kalem EAM-nya. Nah, ini kami berasumsi jika baterainya telah dilakukan penggantian, setelah dilakukan pengujian, lakukan analisa, ditemukan kegagalan, dan dilakukan penggantian baterai, dilakukan seminggu kemudiannya adalah inspeksi, ya 10 hari kemudian adalah lakukan inspeksi. Oke, inspeksi di sini itu kami berasumsi kalau tim lab ME kembali ke BES Pertamina, lakukan pengujian kembali terhadap baterai yang sudah diganti tadi dengan metode yang mungkin sama atau yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi juga untuk menentukan apakah baterainya sudah bekerja dengan baik dengan melihat tadi seperti grafik ini. Nah, ini kan menentukan kalau kapasitas sel normal itu keadaan tegangan sel baterainya itu seperti ini. Nah, kalau ini kan yang kembung, nah mungkin lakukan analisis kembali bagaimana gitu keadaan baterainya. Gitu sih. Gimana, Farid? Oke, sama-sama, Farid. Ada lagi yang mau bertanya? Tuh Galib, Tartila belum nanya. Halo.
Nggak ada gitu orangnya. Orangnya nggak muncul. Galip mungkin Tertila atau teman-teman yang lain mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada berapa pertanyaan? Pasti dua pertanyaan lagi. Biar 10. Tuh. Iya, ditunggu. Waktu kita masih panjang. Sampai muncul. Oke. Halo Kak, boleh lihat slide RCM? Boleh. RCM. Yang ini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tertila ya? Ada yang mau nanya? Nggak ada di chat. Chatnya private kali itu. Oh iya, private sih. Gimana Tertila? Ini yang input Velour ke modul RCM. Gimana Tertila? Kekurangan data dalam modul RCM apa ya Kak sehingga berpengaruh besar sama FMEA-nya? Jadi kan FMEA itu adalah suatu metode kan untuk menentukan jenis kegagalan, efek dari kegagalan itu, dan analisis terhadap kegagalan itu. Kalau pertanyaannya itu kekurangan data dalam modul RCM apa ya sehingga berpengaruh besar sama FMEA? Kalau menurut kami kekurangannya itu yang ditanya sama Mas Randy itu menentukan nilai severity, occurrence, dan detection-nya nggak ada di modul RCM, sehingga untuk penentuan tabel FMEA-nya itu harus dilakukan secara manual di luar column EAM gitu. Di luar column EAM penentuan dulu nilai severity, occurrence, detection-nya, baru nanti setelah fix nilai RPN-nya itu yang risk priority number, kegagalan yang lebih diprioritaskan, baru diinput ke column EAM. Jadi itu sih untuk menentukan nilai severity occurrence-nya tadi, dan database untuk penentuannya itu harusnya kan kegagalannya pasti diperbarui terus ya. Kalau seperti tadi baterai kembung misalkan udah diganti baterainya, berarti kan kemungkinan baterai kembung itu udah nggak ada. Harusnya kan bisa tuh dijadikan data kalau nanti ada kegagalan lagi disamakan dengan data baterai kembung sebelumnya bagaimana. Itu sih masih di situ kekurangannya di database, dan di modul FMEA-nya itu saya di sini jatuhnya input satu-satu. Gitu, Tertila gimana? Jadi nggak otomatis. Iya, nggak otomatis. Mungkin kalau udah ada modul FMEA yang tadi dibilang Pak Irsyad, yang bisa disesuaikan dengan tabel penentuan FMEA yang emang udah ada standarnya kayak gini, jadi
kita bisa nentuin tuh dari sini bikinnya kayak gini. Ini contoh yang udah kami sesuaikan sih untuk formatnya dengan yang jurnal-jurnal. Jadi di sini ada velour mode-nya, ada efeknya, cost-nya. Mungkin bisa kita tinggal inputnya enak gitu. Atau mungkin bisa diekspor juga gitu. Jadi masih manual sih ini. Jadi kalau ada banyak kegagalan, udah yang nggak mungkin input satu-satu, berarti KLMM kurang efektif gitu untuk penentuan ini kegagalan dari bus FMEA ini, bus Pertamina. Gitu, Tartila. Jadi walaupun KLMEA masih banyak kekurangan, tapi kalau kita browsing gitu ya di internet, ini salah satu yang paling komplit dibanding yang lainnya. Iya. Mungkin kalau untuk tugas spesifik kayak gini masih kurang sih ya Kang ya. Iya. Kalau yang udah secara umum mungkin untuk aset, untuk inspection dan lain-lainnya udah mantep lah kalau yang. Nah, makanya FMEA kemudian LCM itu masih kerjaan itu masih kerjaan per project gitu. Jarang ada yang umum. Iya. Berarti mungkin kesimpulannya untuk reliability kalau masih kurang ya Kang ya. Masih. Iya. Masih perlu modul-modul tambahan. Perlu modul tambah disesuaikan. Kalau bisa juga kayak yang modul FTA-nya mungkin juga bisa dilakukan kali ya Kang ya sekalian kalau emang ada modulnya. Tinggal satu lagi nih. Tinggal Galib ya yang belum bertanya. Iya. Oh ya, tadi Tartila lanjut, jadi inputnya bisa satu grup, enggak Kak, kalau mirip yang digantinya. Nah, gimana maksudnya? Jadi inputnya bisa satu grup, enggak Kak, kalau mirip yang digantinya. Satu grup ini maksudnya gimana nih? Satu grup itu maksudnya satu part, satu bagian, gitu kalau bukan? Untuk nginput ke KLMEA sih tetap bagian ya satu-satu gitu. Iya, satu-satu. Gagalnya apa gitu. Maksudnya gimana nih, Tartila? Mungkin bisa didetailkan lagi maksudnya gimana? Ya Kak, tadi udah dijelasin. Oh, berarti udah nih. Udah oke. Ya Kak, tadi udah dijelasin. Sorry. Ada satu lagi. Iya. Ayo dong nanya biar bebas tugas. Pada ngilang nih. Pada hilang nih. Aduh. Kuliahnya. Mungkin udah paham kali ya, obatnya emang gagal. Jika akan dibuat tab RCM yang lebih detail, fitur-fitur apakah yang ingin ditambahkan terkait kebutuhan Pertamina, apakah nanti penentuan PNR yang bisa diupdate tiap kondisi. Kalau kita berandai-andai ini bisa bikin modul FMEA sih ya tepatnya, kalau RCM-nya kan udah ada ya, modul FMEA, maka fitur yang ingin ditambahkan itu untuk penentuan ukuran severity detection itu ada database-nya. Jadi ada manual untuk penentuan base itu bisa di-input ke KLMEA. Jadi bisa nanti kalau gagalnya kayak gini, dia udah automatically nentukan nilai occurrence severity detection-nya apa. Terus, dan kalau bisa ya fiturnya itu nggak input satu-satu per modul kayak di RCM. Kalau tadi kan untuk Velour buka lagi tuh satu tab di RCM. Untuk Action buka lagi satu tab. Kalau bisa sih kita udah langsung input semuanya. Jadi udah dia di satu tab untuk semua FMEA-nya gitu. Apakah nanti penentuan RPN dan rank bisa diupdate tiap kondisi? Ya bisa. Untuk penentuan RPN itu kan perkalian dari occurrence severity detection. Nah, misalkan nanti setelah dilakukan ada kegagalan, ditentukan work order-nya, kemudian sudah diperbaiki, ya berarti harusnya sih automatically di FMEA-nya itu dia mengurangi nilai occurrence severity detection-nya. Kan kalau dia makin besar, berarti dia makin parah tuh kegagalannya. Setidaknya kalau sudah diperbaiki, sudah di maintenance, nilai
keparahan itu bisa berkurang gitu, nilai occurrence-nya atau nilai severity-nya, detection-nya kayak gitu. Jadi nanti dia link juga nanti ke terhadap PM-nya gitu. Jadi mungkin agak skip ketika gitu. Mungkin dari yang Asikin tadi gimana? Halo Asikin. Gimana tadi penjelasannya, kira-kira memuaskan atau enggak? Asikin memuaskan nggak? Maaf, saya tadi sempat terputus, tapi dari jawaban terakhir oke. Jawabannya mana? Jawaban terakhir itu. Ya Jadi udah. Asikin sudah puas. Intinya sih kalau ada modul FMEA yang sesuai nih sama tabel ini, mungkin lebih enak gitu untuk PM dan lain-lainnya gitu. Dari pertanyaan Zar lagi, nilai RPN-nya itu dihitung sendiri atau udah ada? Nilai RPN-nya itu dihitung sendiri. Jadi mungkin alurnya, kita kan ada kegagalan nih, awalnya itu kan pengujian dulu nih, ada pengujian, dilakukan analisis data, ada kegagalan. Nah, kegagalan itu kita list. Listnya itu kita tentukan nilai efek dari kegagalan itu apa, penyebabnya apa. Nah, untuk penentuan angka-angka dari occurrence severity detection ini, kalau yang kami tahu, yang saya baca juga dari jurnal itu, dan tanya ke Mas Ramadi juga yang udah di industri, katanya itu kayak kita ada diskusi dari segala aspek yang berhubungan dengan komponen itu. Nah, nanti diskusi penentuan nilai occurrence severity detection. Ya, biasanya sih ada pro kontranya juga untuk menentukan apakah mungkin nilainya 6, nilainya 7, nah gitu. Nah, mungkin untuk penentuan occurrence severity detection-nya itu, saya sih mikirnya ada suatu program gitu kali ya, suatu program. Jadi, istilahnya ada acuannya gitu. Acuannya terhadap kegagalannya itu apa. Jadi, ya gitulah, saya juga masih ngambang juga untuk menentukan occurrence-nya, tapi kalau yang sudah ada saat ini itu penentuannya itu masih manual, bentuknya diskusi gitu. Nah, nanti setelah ditentukan masing-masing occurrence severity detection-nya baru dikali nilainya. Misalkan ini kegagalan skala Shaffer-nya ada 3 kali 7 kali 4 84. Nah, nanti berapa kegagalan ditentukan mana rank yang paling besar. Nah, rank yang paling besar itu yang harusnya diperhatikan terlebih dahulu. Ini kebetulan kami melakukan list kegagalan dan rank terbesarnya itu di baterai kembung. Nah, makanya kami melakukan analisa ke KLMM-nya baterai kembung, dan kebetulan juga data yang kami peroleh untuk base Pertamina itu yang sudah dilakukan pengujian itu ditemukan baterai kembung gitu. Jadi kebetulan link lah untuk percobaan. Namun bagaimana keadaannya itu kami juga kurang tahu di base Pertaminanya. Dan kendalanya di sini penentuan nilai ini kami juga kurang diskusi mungkin sama Pak Irsyad untuk penentuan ini, atau teman-teman di Lab ME, Kafras dan lain-lain, Mas Andre. Nah, mungkin biar lebih akuratnya sebaiknya nilai ini didiskusikan dulu. Namun ya karena kendala kemarin, jadi kami berasumsi kami bikin dulu aja berdua gitu, saya dan Mbak Dea gitu. Gimana, Zar? Halo? Berarti memang konsiderasi untuk teman-teman dari iya, yang kami tahu dari diskusi, nah tentunya juga ada panduannya, panduan mungkin untuk oil dan gas apa, untuk baterai apa, itu harusnya ada manual books-nya juga sih. Saya juga kurang tahu itu bagaimana itu manualnya, tapi ada standarnya. Tapi untuk angka-angkanya itu ya dari hasil diskusi dari komponen gitu. Mungkin Mas Ramadi mau bantu nambahin, Mas? Ini saya juga ngomongnya berdasarkan dari jurnal aja sih. Pemahaman dari baca-baca jurnal, baca tentang materi FMEA-nya. Call a friend. Call a friend. Atau siapa? Pak Irsyad mungkin mau nambahin, Pak. Enggak. Iya, gimana Mas Ramadi? Ini Zar nanya. Biasanya, kalau iya. di perusahaan besar itu ada departemen namanya manajemen resiko. Jadi mereka yang menentukan standar, misalnya occurrence severity failure itu level berapa, occurrence-nya berapa gitu. Nah, itu jadi panduan masing-masing perusahaan.
Jadi si Departemen Manajemen Resiko itu yang menentukan, menyeting. Nanti tinggal pas diskusi barengan apa rame-rame itu baru diklasifikasikan, misalnya kegagalan ini masuknya level yang ini gitu. Itu sih pengalamannya. Departemen itu ada panduannya juga nggak sih, Mas? Atau emang perusahaan itu sendiri aja gitu? Panduan yang emang internasionalnya kali atau gimana gitu? Kalau nggak salah ada ISO-nya juga ada kan Ya, untuk ISO-nya ya. manajemen risiko. Tapi tetap di rinci lagi ya, Mas, ya, tergantung ya tetap perusahaannya gitu. ya itu tetap bisa di customize gitu sesuai Iya. kebutuhan. Oke. Baik, makasih Mas Romadi. Gimana, Zer? Oke, thank you. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Galip, mau nanya Kak, kalau penentuan di FMA itu ada pertimbangan pakai reliability block diagram itu nggak ya? Soalnya kalau misal baterai kamu paling bahaya gagalnya, tapi kalau baterainya banyak, sampai kalau baterai kamu tetap paling bahaya, Kak. Kalau sepemahaman saya, ini untuk FMA itu penentuannya itu bisa dilakukan juga analisis yang lain, kayak yang dijelaskan oleh Mbak Dea. Jadi penentuan FME itu dari hasil olahan secara FTA juga sih kalau yang saya tangkap gitu. Jadi mau nambahin juga. Jadi sebenarnya FME itu kan bagian dari RCM juga. Nah, ya, udah disebutkan tadi kan langkah-langkah RCM. Jadi sehabis FME itu ada logic tree analysis atau sama halnya dengan FTA, power tree analysis. Jadi sebenarnya harus ada juga si FTA atau LTA-nya buat menghubungkan si FMEA dengan si reliability-nya itu. Yang selanjutnya, soalnya kalau misal baterai kembung, paling bahaya kegagalannya. Tapi kalau baterainya banyak dan paralel, kalau misalkan cuma satu baterai yang kembung, apa tetap paling bahaya, Kak? Kalau untuk kasus ini sih, kan kita consider mana nilai RPN yang paling besar dulu sih yang untuk dilakukan maintenance-nya gitu. Ya tetap yang lain juga berpengaruh kan. Analisis menggunakan fault tree analysis kan juga saling berpengaruh tuh tiap komponen satu dan komponen lainnya. Tapi di FMA ini kita consider mana yang paling tinggi dulu nilai RPN-nya gitu. Makanya dibutuhkan penentuan angka occurrence severity detection-nya tadi gitu. Oke, ada standar ISO dari Mas Ramadi. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Karena ada yang mau bertanya. Gimana nih Pak Yakshad? Udah semua bertanya. Iya, kan standar juga sebetulnya ada untuk panduan udah ada kayak tadi ISO, kemudian ada yang PAM 55 gitu kan. Tapi memang isi dari isi dari kegagalan yaitu betul-betul spesifik per ini, per sistem atau per plan atau per perusahaan. Makanya ya tadi disebutkan di beberapa perusahaan ada bagian ngurus manajemen resiko. Jadi kerjaannya ya hanya menghitung resiko-resiko gitu. Yeah. Jadi menghitung resiko itu kan semuanya belum kejadian. Jadi semuanya pakai prediktif analisis gitu. Pakai estimasi, pakai prediktif analisis gitu. Jadi di sana gitu. Apalagi kalau yang berkaitan manajemen resikonya dengan keuangan. Nah, seperti itu. Makanya di sekolah bisnis manajemen ITB itu ada gitu menghitung manajemen resiko pakai machine learning, pakai big data analitik. Iya, iya machine sana learning gitu. Kalau kita kan
ngitung resiko kegagalan sebuah alat gitu kan pakai big data analytics. Kalau mereka menghitung resiko kehilangan uang pakai big data analytics. Iya. Jadi ke sana arah. Oke, kayaknya udah. Tuh ada lagi tuh. Ada pertanyaan. Oh ya, maaf tadi ke skip bagaimana penentuan jenis maintenance dari SAP. Ya, Atau nilai rank kalau dari tabel tersebut mana yang preferensi di slide sebelumnya? Oke. Mungkin yang ini ya, Teh. Nih. Yang atas. Yang ini. Ini. Oh ya, tadi silakan. Jadi kan tadi kita menentukan nilai RPN-nya itu kan. Iya. Dari app-nya, dari detection, severity, occurrence-nya. Nah, kalau nilai RPN-nya itu lebih dari 300, dia maintenance-nya prediktif. Nah, kalau si RPN-nya di antara 200 dan 300, dia maintenance-nya preventif. Nah, untuk RPN kurang dari 200, dia corrective maintenance. Jadi, RPN kurang dari 200 itu mungkin kegagalannya masih dianggap biasa. Kalau preventif itu bisa dikatakan kritis lah. Nah, kalau prediktif itu kan lebih dari 300, berarti dia emang benar-benar udah kritis, bisa membahayakan atau komponennya harus diganti. Ya, juga mungkin kekurangan kali ya dari, ini kan kami peroleh nilai penentuan maintenance ini itu dari jurnal. Kebetulan saya dapat jurnal yang emang untuk stationary battery storage. Jadi best. Nah, di sini tuh maintenance-nya itu ada 3, cuma ada 3 range gitu. Mungkin bisa kali ya kalau misalkan diperbanyak lagi untuk range-nya. Misalkan yang emang RPN 200 itu ya sampai berapa nilai RPN yang kecil dari kurang dari 200 dan yang lebih dari 300 itu gimana gitu biar lebih detail juga. Soalnya jatuhnya di sini mungkin yang misalkan nilai RPN 180 takutnya maintenance-nya bakal sama dengan yang cuman mungkin di bawah 100 gitu. Mungkin bisa diperbanyak juga. Soalnya kan dari KLMM sendiri ada banyak maintenance kan ya untuk penentuannya. Mungkin ini secara umum aja gitu, secara umum yang kami tahu sih berdasarkan nilai RPN itu cuman di range 200, 300 dan lebih dari 300 gitu. Kayak gitu sih ya, Sikin. Bagaimana, Sikin? Tuh ada pertanyaan lagi. Kalau dari tabel tersebut, mana yang preventif, reaktif, dan prediktif? Saya mengambil referensi dari mana? Tabel yang base F-nya ya. Oh ya, mungkin di sini sih. Tadi harusnya kami nambahin juga ya di sini untuk tabel PM-nya gitu, bagaimana maintenance-nya. Jadi di sini tuh, kalau ini masih ngasal sih ya, penentuannya occurrence severity detection itu bukan ngasal juga sih, maksudnya cuma dari diskusi kami berdua dari aja. Kita berdua gitu. aja. Di sini RPN-nya 84, berarti dia corrective maintenance CM. Punya yang kurang dari 200 aja. Ya, yang kurang dari 200 CM, 200 sampai 300. Apa tadi sih lupa. Kalau di industri nanti kalau ngasal dimarahin dong. Iya, yang bukan ngasal. Mungkin itu kemarin sempat kepikiran juga tuh sebelum presentasi kedua lah dari kedua. Kemarin itu buat diskusi juga sama Pak Irsya, tanya ke Mas Andre dan lain-lain. Cuman ya itu keburu lockdown kan, jadi ya udah kami pakai data yang dari hasil diskusi kami berdua dulu aja gitu. Jadi apa terminologinya? Terminologi apa? Penentuan kriteria. Masih ingat nggak? Gimana, Kang? Nama terminologinya? Engineering judgment. Iya. Oh iya. Jadi berdasarkan engineering judgment, bukan ngasal. Iya, maaf. Soalnya kayak ya gitu kekurangannya di situ buat kami FMEA-nya. Engineering judgment-nya itu kurang banyak diskusi gitu sama orang-orang yang benar-benar terjun ke lapangan ke bus Pertamina. Makanya kan di yang migas itu ada khusus database kegagalan di migas, itu dikumpulkan
seluruh dunia gitu. Iya. Itu fungsinya untuk mengkoreksi engineering judgment dari kegagalan yang terjadi. Gitu. Iya, benar. Lanjut kriteria range RPN maksudnya untuk jenis maintenance. Iya, benar. Jadi nilai RPN itu nanti untuk menentukan jenis maintenance-nya. Gitu, asikin. Gimana? Halo. Udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Ditutup. Pada ngilang nih, pada so respon. Ya kalau nggak ada, mangga diserahkan. Iya, baik. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Mungkin kesimpulan dari kami tadi itu ya, kita bisa belajar untuk bikin modul FMEA-nya, jadi bisa kekurangan-kekurangan dari KLM itu bisa dilengkapi, karena FMEA ini kan berhubungan dengan reliability dari sistem, ya berarti suatu hal yang krusial juga gitu. Jadi mungkin peran kita di sini ya itu untuk penentuan FMEA-nya itu sendiri. Oke, terima kasih perhatiannya. Dari Mbak Dea ada mau ditambahin? Udah cukup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.